Bab 191 Zhao Feng keluar, 2. Petik 2 titik titik. Skor akhir, 2570. Peserta, skor Anda telah melebihi 1000 dan Anda akan menerima perawatan tertinggi dari Floating Crest Palace. Petik 2. Zhao Feng berdiri di aula kristal putih, wajah pucat dan dia menyeka darah dari bibirnya. Sebelum dia meninggal, pemandangan monster gunung telah mengejutkannya. Sebelum kekuatan itu, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati adalah semut. Cahaya putih cahaya menyelimuti Zhao Feng dan mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya yang menyembuhkan luka-lukanya. Gelombang kehangatan ini mirip dengan batu giok yang diperoleh Zhao Feng dari perbendaharaan dan memiliki sifat penyembuhan. 2570 tampaknya sangat tinggi. Saya juga dapat menerima perawatan tertinggi. Petik 2. Zhao Feng pulih dari linglung dan dia mulai berpikir tentang apa yang baru saja dikatakan suara itu. Dia adalah orang terakhir yang keluar dari persidangan, artinya dia jelas yang pertama. Tetapi itu juga karena alasan inilah dia tidak bisa membandingkan dengan peserta sebelumnya. Biasanya, hanya satu orang dalam 1000 tahun yang akan mematahkan tanda 1000 poin. Adapun skor Anda, itu telah mengalahkan skor tertinggi yang tercatat di Floating Crest Palace dalam 10.000 tahun terakhir. Petik 2. Sosok pria jangkung dan kuat muncul entah dari mana. Sosok itu diciptakan oleh cahaya putih dan meskipun itu tidak nyata, ia memiliki sejumlah kecerdasan. Zhao Feng melihat dari dekat dan dia menyadari bahwa fitur orang ini sedikit akrab. Dia tiba-tiba teringat pemuda bernama Li Ji dalam ilusi ngarai. Kamu Li Ji. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi berkata, keduanya sangat mirip, satu-satunya perbedaan adalah pria itu lebih dewasa. Hehe, aku, Li Fuji. Sosok yang Anda lihat sekarang hanya pikiran dari saya yang sebenarnya. Pria itu menjelaskan. Zhao Feng mendecakkan lidahnya, pria itu bukan bentuk kehidupan yang benar, tetapi dia memiliki kecerdasan. Miao miao. Pada saat ini, kucing pencuri kecil memanjat keluar dari cincin interspatial dan dengan aneh memeriksa pria itu sambil duduk di bahu Zhao Feng. Ketika pria itu melihat kucing kecil pencuri itu, setrum melintas di matanya, tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Peserta, skor Anda telah melampaui 1000 dan dapat menerima perawatan berikut. Gunakan poin Anda dan tukarkan dengan skill, senjata, dan item lainnya. Minta saya untuk melakukan apa saja sesuai kemampuan saya. Tentu saja, Anda akan dikenakan biaya sejumlah poin yang sesuai. Memberi Anda warisan sederhana secara gratis. Petik 2. Pria bercahaya itu berkata, 3 perawatan total. Zhao Feng jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Menurut apa yang dia ketahui tentang uji coba terapung, peserta normal hanya menerima perawatan pertama. Mengenai catatan, dia belum pernah mendengar hal ini tetapi untuk yang ketiga, dia ingat penatua pertama membicarakannya. Ada kemungkinan warisan dalam persidangan. Keuntungan terbesar saya adalah perawatan kedua, untuk mengharapkan apapun. Zhao Feng memikirkannya, tetapi pertama-tama dia harus mengerti bagaimana bertukar poinnya. Informasi mulai muncul dari Floating Crest Token-nya. Pertama adalah bagaimana Zhao Feng mendapatkan poinnya. 20 untuk melewati tahap pertama, 30 untuk melewati tahap kedua. Adapun tahap ketiga, itu dihitung berdasarkan waktu ketika pengejaran dimulai. Hari pertama hingga ke-10 dari pengejaran memberi 10 poin untuk setiap hari. Oleh karena itu, Zhao Feng menerima 100 untuk putaran pertama pengejaran. Ini hanya diselesaikan oleh Zhao Feng, Bei Moi dan Yang Gan. 10 hari kedua pengejaran memberi 20 untuk setiap hari, memberi Zhao Feng 200 lainnya. Hanya Zhao Feng dan Bei Moi yang bisa menyelesaikan ini dengan yang sebelumnya menjadi satu-satunya orang yang selamat dari pengejaran putaran. Ketiga, Zhao Feng hanya mampu bertahan 1 hari di ronde keempat sebelum dibunuh oleh monster gunung. Oleh karena itu, skor tahapan passing Zhao Feng adalah 720. Skor kinerja saya terlalu banyak 1350. Zhao Feng melihatnya lebih detail. Setiap monster black metal yang terbunuh memberinya 100 dan karena Zhao Feng membunuh 8, ada 800 poin. Bei Moi bahkan tidak membunuh satu monster. Ini berarti ada setidaknya 800 poin di antara kami dan menambahkan fakta bahwa dia bertahan lebih pendek dari saya, ada celah setidaknya 1000. Petik 2. Senyum terbentuk di bibir Zhao Feng. Ini berarti bahwa bahkan peserta terbaik kedua memiliki perbedaan setidaknya 1000 poin dengannya.
Zhao Feng kemudian mulai mencari informasi mengenai barang-barang yang bisa ditukar. Keahlian mortal kelas puncak 80 poin untuk 1. Senjata mortal tingkat tinggi 100 untuk 1. Keterampilan spiritual kelas rendah 400 untuk 1. Senjata spiritual tingkat rendah 500 untuk 1. Barang-barang yang dilihat Zhao Feng semuanya tingkat atas. Keterampilan dan senjata tertinggi yang bisa ditukar dengan seseorang dalam uji coba terapung adalah keterampilan spiritual kelas menengah atau senjata spiritual kelas menengah, yang masing-masing membutuhkan 1.500 dan 2.000 poin. Zhao Feng jelas tidak akan menukar poinnya dengan barang-barang itu. Setelah berpikir sebentar, Zhao Feng membuat keputusan, saya akan memiliki warisan sederhana terlebih dahulu. Ini adalah pengobatan ketiga yang mungkin tidak dimiliki peserta lain selain Beimoy. Baik, begitu pria itu mengatakan ini, cahaya putih transparan cahaya mengalir ke tubuh Zhao Feng. Itu adalah aura misterius yang tidak memiliki niat jahat untuk itu. Sebaliknya, itu hangat dan damai. Cahaya mengalir melalui darah, tulang, dan bahkan energi mentalnya, tetapi ketika sampai pada cahaya biru di mata kirinya, cahaya itu memudar. Sayangnya, saya tidak dapat membuat warisan yang sempurna untuk Anda. Jalan yang cocok untuk Anda adalah energi mental, yang merupakan jiwa. Sebagai contoh, ilusi mental, prediktor atau bahkan pemanggil mayat bisa menjadi keahlian Anda. Petik 2. Kenapa itu tidak bisa dibuat? Zhao Feng sedikit frustrasi, saran Li Fuji sama dengan tetua pertama. The Floating Crest Palace adalah tanah warisan yang benar. Tidak banyak berlatih menggunakan energi mental, dan itu dianggap sedikit jahat. Selain itu, garis keturunan Anda membuatnya lebih sulit untuk membuatnya secara khusus untuk Anda. Tentu saja, karena Anda mendapatkan segel petir mengambang Crest dan memiliki beberapa keterampilan petir sebagai dasar, saya dapat memberikan warisan terbaik dari Istana Terapung Crest, warisan petir, kepada Anda. Kata pria yang bersinar itu. Baik, Zhao Feng mengangguk. Setidaknya dia bisa mendapatkan warisan terbaik dari Floating Crest Palace. Boom! Sejumlah besar energi mengalir ke pikiran Zhao Feng dan menerangi seluruh aula. Beberapa saat kemudian, sebuah menara dengan 3 lantai muncul di benak Zhao Feng. Adegan di lantai pertama mirip dengan sel petir mengambang Crest. Isinya pencerahan dan cara menggunakan lightning. Adapun lantai kedua dan ketiga menara, itu abu-abu dan Zhao Feng tidak bisa masuk. Warisan petir telah tersegel di benakmu. Di Ascended Realm, Anda hanya dapat memahami lantai pertama. Lantai kedua mengharuskan Anda untuk berada di alam roh sejati dan lantai ketiga mengharuskan Anda setidaknya berada di peringkat Tuan Sejati, surga ketiga dari alam roh sejati. Jika Anda dapat sepenuhnya memahami warisan petir, bukan tidak mungkin bagi Anda untuk berdiri di puncak benua ini. Kata lelaki berpijar itu, warisan petir ini memang kuat. Alam roh sejati dibagi menjadi 3 peringkat, pangkat manusia sejati, pangkat mistik sejati dan pangkat Tuhan sejati. Para tetua dari klan bulan rusak mungkin bahkan belum mencapai peringkat kedua dari alam roh sejati. Pikir Zhao Feng, warisan petir termasuk cara menggunakan petir, pelanggaran, gerakan, dan teknik rahasia. Warisan ini berarti semua jalur petir, tetapi Zhao Feng hanya bisa mempelajari sudut-sudutnya dari lantai 1. Jika dia bisa sepenuhnya memahami lantai 1, kultivator normal di peringkat manusia sejati mungkin bahkan tidak akan menjadi lawannya. Setelah warisan selesai, Zhao Feng menargetkan perawatan kedua di mana Li Fuji akan mengabulkan keinginannya sesuai kemampuannya. Harapan pertama saya adalah untuk memahami sejarah kucing dan menandatangani fakta peliharaan dengan itu. Kata Zhao Feng, sejarah kucing pencuri kecil itu misterius dan tidak ada ikatan di antara keduanya. Setelah percobaan selesai, kucing bisa melarikan diri kapan saja diinginkan. Miao miao, kucing kecil pencuri itu melambaikan cakarnya di bahu Zhao Feng, mengungkapkan ketidakpuasannya. Maaf, bahkan aku tidak tahu sejarah kucing, tapi aku tahu garis keturunannya sangat unik. Seperti apakah fakta darah akan berfungsi atau tidak, itu tergantung pada seberapa banyak kucing itu menolak serta kekuatan garis keturunan Anda. Petik 2. Lelaki yang bercahaya itu melirik kucing kecil pencuri itu dan menggelengkan kepalanya. Katakan padaku bagaimana membuat fakta dan membantuku berhasil. Zhao Feng bersedia mencoba. Pria yang bersinar itu menganggukkan kepalanya, ini akan menghabiskan 200 poin. Setelah itu, dia memberitahu Zhao Feng bagaimana membuat fakta darah hewan peliharaan.
Pria bercahaya berdiri di tengah dengan Zhao Feng dan kucing kecil pencuri di kedua sisi. Menurut persyaratan, kedua belah pihak perlu mengeluarkan beberapa tetes darah. Setelah itu selesai, pria yang bersinar itu mengusap tangannya dan darah membentuk gambar aneh di udara. Mulut si pencuri kecil berkedut sedikit dan itu tidak melawan. Mungkin itu tahu bahkan jika itu melawan, tidak ada yang bisa dilakukan. Gambar darah terbentuk antara Zhao Feng dan kucing kecil pencuri dan ketika pria itu melambaikan tangannya, gelombang misterius mengalir dari gambar ke tubuh Zhao Feng dan tubuh kucing. Segera, Zhao Feng bisa merasakan kucing kecil pencuri itu. Itu berhasil. Li Fuji sedikit terkejut dan dia menatap kucing kecil pencuri itu dengan pandangan yang dalam. Dia tidak berpikir bahwa itu akan baik untuk Zhao Feng. Fakta darah berarti bahwa kucing kecil pencuri itu secara resmi akan menjadi peliharaan Zhao Feng dan menjadi terbatas. Zhao Feng juga terkejut bahwa kucing itu tidak melawan. Alih-alih, ia memiliki senyum yang tahu di wajahnya. Harapan kedua saya adalah untuk mempelajari sejarah jubah bayangan Yin dan mengetahui apakah itu bisa diperbaiki dan jika demikian, bagaimana. Zhao Feng segera muncul dengan keinginan keduanya. Ini adalah harta kuno yang dapat meningkatkan kecepatan seseorang dan menyembunyikan aura seseorang. Ini adalah harta pusaka, dan potensinya belum sepenuhnya dibuka. Bagimu, nilainya 10 kali lebih besar dari senjata kelas spiritual. Li Fuji tersenyum ketika dia menjelaskan. Zhao Feng sangat senang dengan jawabannya. Harta warisan dapat digunakan oleh mereka yang ada di alam terangkat dan alam roh sejati. Itu adalah item yang bisa tumbuh saat pengguna semakin kuat, jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan senjata spiritual. Tergantung pada kekuatan pengguna, kekuatan jubah akan menjadi pembeda. Bab 192 banyak retard. Menurut apa yang diketahui Zhao Feng, hanya Bei Moi yang beruntung dan dia telah menerima harta warisan, baju emas hijau. Harta warisan tidak membutuhkan budidaya tinggi, tetapi kata warisan berarti hanya sedikit orang yang dapat menggunakannya. Li Fuji menambahkan, Zhao Feng mengerti apa yang dia maksud. Misalnya, jubah bayangan Yin membutuhkan kekuatan garis keturunannya. Jika dia tidak memiliki kekuatan garis keturunan, dia bahkan tidak akan bisa membukanya. Tanpa mencapai persyaratan tertentu, bahkan mereka yang berada di alam roh sejati tidak akan memiliki banyak kegunaan untuk harta warisan. Setelah itu, Li Fuji memberitahu Zhao Feng cara memperbaiki jubah bayangan Yin. Untuk memperbaiki jubah ini, Anda membutuhkan Grandmaster Blacksmith dan pandai besi harus setidaknya di alam roh sejati. Ada juga beberapa sumber daya vital yang hampir punah di benua ini. Saya bisa memberikan sebagian besar dari mereka kepada Anda, tetapi poin yang dibutuhkan lebih tinggi dari biasanya, kata Li Fuji. Berapa banyak? Tanya Zhao Feng. Menjawab pertanyaanmu biayanya 200, dan sumber dayanya biayanya 500, jadi total 700. Pria yang bersinar menjawab, oke, tukar. Zhao Feng setuju tanpa ragu-ragu. Harta warisan, terutama yang memiliki kemampuan tembus pandang, lebih berharga baginya daripada senjata spiritual. Seseorang harus tahu senjata kelas spiritual yang normal hanya berharga 500, tapi itu tidak ada gunanya bagi Zhao Feng selain memberikannya kepada klan dan menerima beberapa item lainnya sebagai imbalan. Kamu masih memiliki 1670. Aku akan menukar mereka dengan senjata spiritual kelas rendah, 2 keterampilan kelas spiritual, 4 keterampilan kelas mortal puncak, 8 keterampilan mortal kelas tinggi. Zhao Feng tanpa ekspresi memanggil berbagai item. Sebagian besar dari mereka adalah keterampilan dan satu-satunya senjata kelas spiritual adalah untuk menarik semua perhatian. Semua keterampilan ini mengandung pemandangan khusus di dalamnya, yang dapat diperoleh pencerahan. Zhao Feng membuka mata kirinya dan dia menyalin semua keterampilan ke dalam dimensi mata kirinya. Karena itu, dia tidak akan merasa sedih ketika dia memberikan semua keterampilan kepada klan. Klan Bulan Rusak. 48 hari telah berlalu sejak persidangan dimulai dan sebagian besar peserta telah keluar dalam waktu 1 bulan. Sejak Bei Moi mengalahkan rekor 1000 tahun, semuanya telah tenang. 5 orang di alam roh sejati duduk di luar istana apung. Selama beberapa hari terakhir, badai telah muncul di dalam klan. Para peserta generasi ini semuanya mengalami peningkatan kekuatan yang signifikan. Perubahan terbesar dari semua adalah posisi murid inti. Selama beberapa hari terakhir, peringkat murid inti telah berubah secara dramatis. Pertama,
Yang Gan berhasil menembus ke langit ke-6 dan dia mengambil gelar murid kepala. Murid kepala asli telah melampaui batas usia 30 dan dia bukan murid lagi. Bagaimanapun, klan tidak akan terus-menerus membangkitkan generasi muda. Setelah mereka mencapai usia tertentu, mereka akan melakukan tugas untuk klan. Namun, Yang Gan tidak menunggu sampai murid kepala asli pergi. Dia telah mengalahkan yang terakhir, yang berada di Sky 6, dalam pertarungan. Terlepas dari Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen, Ran Xiaoyuan dan rekan, semuanya tampil baik. Ini terutama terjadi pada Bei Moi. Rupanya, dia telah menerima warisan misterius dalam persidangan dan ketika dia keluar, budidayanya berada di puncak 4 Sky. 3 hari yang lalu, Bei Moi telah mengalahkan Chen Xingrui, yang awalnya peringkat 2. Dalam pertarungan ini, Bei Moi menunjukkan dominasinya dan mengalahkan murid inti di langit kelima. Selain itu, Quan Chen dan Ran Xiaoyuan masing-masing menjadi murid inti kelima dan keenam. Bahkan Lin, Fan dan Liu Yuer sama-sama mencapai puncak ketiga langit dan mereka memiliki kemampuan untuk menantang murid core. Tetapi sekarang, mereka sedang menunggu saat yang tepat. Meskipun posisi murid core akan selalu berubah sedikit setelah persidangan, masih jarang melihat begitu banyak tempat dari murid core berubah. Selanjutnya, Zhao Feng, orang gila yang datang ke tempat pertama dan melatih palem angin petir, masih belum keluar. Bisa dibayangkan bahwa 10 posisi murid inti akan berubah lebih banyak lagi di bulan mendatang. Semuanya jatuh ke mata otoritas tinggi klan. Para tetua dan klan guru semua senang bahwa persaingan dalam para murid batin begitu sengit. Ini akan mendorong seluruh generasi muda. Pintu masuk Floating Crest Palace. Master klan dan tetua bisa melihat perkelahian antara para murid di divisi pusat di bawah ini. The Floating Crest Trial kali ini mungkin mendorong klan rusak bulan ke tingkat yang sama sekali baru. Cahaya berwarna-warni melintas di mata klan Masters. Para tetua semua mengangguk dan mereka menaruh harapan yang tinggi pada para murid mereka. Selama 1000 tahun terakhir, klan rusak Moon saya selalu menjadi tempat terakhir atau kedua terakhir dalam acara aliansi 13 klan. Kompetisi aliansi akan dimulai dalam waktu setengah tahun dan saya berharap bahwa para murid ini akan menunjukkan keterampilan mereka di panggung yang lebih besar. Master klan rusak bulan mungkin seorang wanita tetapi kata-katanya penuh dengan niat pertempuran. Jenius memang seperti awan di acara aliansi. Ini adalah kesempatan untuk menambah pengetahuan mereka, tetapi sebelum itu, pesta 3 klan, dengan klan Silver Moon dan klan Ling Moon sedang mendekat. Penatua pertama tersenyum samar. Setelah menyebutkan pesta 3 klan, ekspresi tetua lainnya sedikit berubah. Jelas bahwa mereka mementingkan hal itu. Pesta 3 klan berada di antara klan Ling Moon, klan bulan perak dan klan bulan rusak. Jika seseorang berhati-hati, mereka bisa mengatakan bahwa ketiga klan ini memiliki bulan dalam nama mereka. Dulu, lama sekali 3 klan ini milik sekte yang sama tetapi karena alasan yang berbeda, sekte dibagi menjadi 3 klan yang masing-masing klan Ling Bulan, klan bulan perak dan klan bulan patah. Hingga sekarang, ketiga klan masih tetap berhubungan dan mereka saling berdekatan. Seringkali, mereka bertempur bersama untuk menghadapi musuh yang lebih kuat. Tentu saja, sementara mereka berada dalam aliansi yang sama, ketiga klan masih memiliki persaingan di antara mereka. Setiap 5 tahun, akan ada pesta 3 klan, dan ini adalah saat mereka akan bertarung. Klan Ling Moon mengirim undangan setengah bulan yang lalu mengatakan bahwa pesta 3 klan akan diadakan 1 bulan dari sekarang. Kali ini, kami akan memberi mereka kejutan. Master klan berkata dengan percaya diri. Ketika pesta 3 klan disebutkan, baik klan Master dan Penatua pertama akan mengerutkan alis. Ini karena 2 klan lainnya berada di peringkat keempat dan ketujuh di 13 klan masing-masing, yang berarti bahwa mereka lebih kuat daripada klan rusak bulan dengan tidak hanya sedikit. Klan rusak bulan akan datang terakhir setiap kali dan Master klan dan tetua akan merasa malu dan tertekan. Aku harap kali ini, kita akan membalikkan kerugiannya atau aku tidak akan memiliki wajah untuk bertemu dengan bajingan tua itu. Para tetua bertukar pandang dan tersenyum. Sama seperti sesepuh bermimpi. Weng, sebuah cahaya menyala di pintu masuk Floating Crest Palace. Seorang pemuda berambut biru muncul. Aku akhirnya keluar. Zhao Feng menghela nafas dengan wajah pucat. Dia telah menyalin semua keterampilan, menghabiskan banyak energi. Kemunculan tiba-tiba dari sosok itu membuat 5 di alam roh sejati kembali dari kebingungan mereka.
Saat cahaya memudar, Zhao Feng menemukan 5 pasang mata sedang menatapnya. Bungsu jahat, akhirnya kamu keluar. Berlututlah dan akui dosa-dosamu. Penatua Sue melepaskan kemarahan yang terpendam di dalam hatinya. Zhao Feng, apakah Anda tahu kesalahan Anda? Hai Yun Master berseru dengan dingin di matanya. Nenek Liu Yue juga mengerutkan alisnya dan dia tidak memiliki kesan yang baik tentang Zhao Feng juga. Aura alam roh sejati membuat Zhao Feng susah bernafas. Tepat pada saat ini, ledakan, floating crash palace tiba-tiba bergetar dan kilat di sekitarnya memudar lebih dari setengahnya. Sebuah busur petir yang kuat kemudian menyapu semua orang. The floating crash palace telah ditutup. Penatua pertama berseru ketika dia meraih Zhao Feng dan mendarat di divisi pusat di bawah ini. Kiu kiu kiu, Master Klan dan tetua lainnya semua mendarat di tanah. Pergerakan Floating Crash Palace menarik perhatian banyak anggota klan. Apakah pria itu keluar? Berat bernama Zhao, tunggu untuk menghadapi kemarahan semua orang. Petik 2, Yang Gan, Bei Moi, Quan Chen Enko, semua memiliki reaksi yang berbeda. Di dalam aula redup dalam klan, persidangan telah berakhir. Bocah itu tidak akan bisa lolos dari hukuman klan. Petik 2, suara dingin terdengar di aula. Dalam waktu singkat, seluruh klan telah terganggu. Banyak tokoh pergi ke divisi pusat. Quan Chen, Lu Hu, Sun Yuanhao dan rekannya, mereka semua memanggil untuk menghukum Zhao Feng. Zhao Feng, Anda bajingan jahat. Anda menipu saya dan mencuri rampasan perang saya. Wajah Quan Chen sangat redup dan sepertinya mantan ingin merobek Zhao Feng berkeping-keping. Zhao Feng, beraninya kamu menendang saya ke jurang dalam persidangan. Tuanku adalah penatua regulasi. Dia tidak akan memaafkanmu. Lu Hu melolong. Jika bukan karena ada hadiah tetua, dia mungkin akan sudah dibebankan biaya dan bertarung dengan Zhao Feng. Kakak Zhao, aku tidak percaya kau tipe orang seperti itu. Seseorang hanya memiliki satu kesempatan untuk memasuki uji coba mengambang di masa hidup mereka. Jika Anda tidak menendang saya ke dalam jurang, mungkin saya akan sama dengan Brother Bei dan menerima semacam warisan. Wajah bayi Sun Yuanhao penuh dengan kemurnian. Aku tidak percaya ada orang seperti itu di klan kita. Petik 2. Beberapa murid perempuan tidak bisa tidak bersimpati. Miao miao. Seekor kucing abu-abu seukuran telapak tangan melompat ke bahu Zhao Feng dan itu menatap kerumunan dengan mata permata hitamnya. Kucing yang imut. Mata beberapa murid perempuan menyala. Kucing itulah yang menipuku. Bei Moi langsung menjadi marah ketika dia melihat kucing kecil pencuri itu. Pada titik waktu ini, semuanya dalam kekacauan karena kerumunan semua meminta Zhao Feng dihukum. Alis Zhao Feng mengerut, orang-orang ini semua mengutuknya. Menjadi peserta utama dalam persidangan, akankah dia berdiri saja di sana? Banyak retard, Zhao Feng dengan dingin berseru sekeras guntur. Apa? Ekspresi para murid menjadi linglung. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa orang ini akan menjadi begitu sombong di depan umum. Jangan gunakan alasan apapun untuk menutupi ketidakgunaanmu. Jika Anda memiliki kekuatan, tempat pertama tidak akan menjadi saya. Zhao Feng berkata dengan arogan saat ia mengamati kerumunan dengan mata tajam. Dia berpikir dengan dingin di dalam hatinya, dari zaman kuno sampai sekarang, hanya yang menang yang menulis sejarah. Siapa yang lebih dulu? Saya, bukan badut. Kamu. Semua murid langsung terdiam. Bab 193 posisi tetua pertama. Ketika seseorang harus menjadi Haiki, maka pergi Haiki. Bagaimana mungkin Zhao Feng dituduh semua masalah ini begitu dia keluar? Dalam situasi ini, setiap dan semua penjelasan tidak berguna. Orang perlu membangun dominasi mereka kepada orang banyak. Zhao Feng telah berhasil melakukan ini dengan menggunakan cara yang arogan dan superior. Dan orang-orang ini tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yang terkuat datang pertama. Zhao Feng telah mengambil gelar ini dan dia memiliki hak untuk mengatakannya. Yang menang menulis sejarah, siapa yang pernah mendengar si pecundang menulisnya? Master Klan dan tetua saling melirik satu sama lain, mereka tidak berpikir bahwa dia masih akan begitu sombong di depan umum. Tetapi mengingat fakta bahwa bocah ini telah menjadi yang pertama dalam persidangan dan dia adalah karena dari pelatihan petir angin palem, tindakannya tidak biasa. Zhao Feng, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Ekspresi Penatua Sue dan Hai Yun Master redup dan aura mereka menyapu udara. Mereka hanya perlu satu pemikiran untuk membunuh murid ini. Tetapi mereka tidak berani. Pertama,
Zhao Feng adalah yang pertama dalam persidangan. Kedua, di belakang Zhao Feng adalah penatua pertama. Mereka melepaskan aura mereka untuk mencoba dan menurunkan api kesombongan Zhao Feng. Namun, hasilnya mengecewakan mereka. Rambut biru Zhao Feng tertiup angin dan matanya masih tajam dan tidak bergerak. Sepanjang persidangan, Zhao Feng telah bertahan aura realem roh sejati berkali-kali. Mountain Monster yang paling menakutkan, yang telah membunuh 4 monster black metal dalam satu pikiran, memiliki aura yang jauh lebih kuat daripada 2 tetua di depannya. Di dalam mata kiri Zhao Feng, cahaya biru berputar, mengirimkan kekuatan garis keturunannya ke seluruh tubuhnya untuk mengurangi tekanan aura. Miao miao, tidak hanya Zhao Feng tidak terpengaruh, bahkan kucing pencuri kecil itu tertawa mengejek ke arah Haiyun Master dan Penatua Sue. Kucing itu tidak sederhana, mungkinkah kucing yang menipu Beimoy? Petik 2. Mata Haiyun Masters berbinar. Berada di alam roh sejati, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa kecerdasan kucing pencuri kecil itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan binatang normal. Selain itu, kucing itu dapat mengabaikan tekanan yang dibawa oleh keberadaan di alam roh sejati, yang berarti bahwa ia memiliki bakat tinggi sendiri, atau memiliki garis keturunan yang kuat. Sebagai contoh, binatang legendaris seperti naga dan roc dapat menekan binatang normal, bahkan jika itu memiliki budidaya yang lebih rendah. Berpikir sampai di sini, mata Haiyun Guru menjadi mendesak. Semuanya, tetap tenang. Bagaimanapun, Zhao Feng adalah pemenang persidangan ini. Klan akan memberikan jawaban yang memuaskan. Petik 2. Suara dingin klan master penuh dengan ketegasan. Semua sesepuh setuju. Yang paling penting saat ini adalah untuk melihat berapa banyak hadiah yang diterima Zhao Feng. Orang harus tahu bahwa Zhao Feng tetap di persidangan lebih lama dari Beimoy, yang telah mengalahkan rekor 1000 tahun, dalam 10 hari. Para murid yang meminta untuk menghukum Zhao Feng seperti Quan Chen, Beimoy dan rekan, semua menjadi diam. Tidak peduli apa yang mereka katakan, Zhao Feng masih datang terlebih dahulu. Master Klan memimpin Zhao Feng menuju divisi pusat. Dari kelihatannya, apa yang telah dilakukan Zhao Feng dalam persidangan kemungkinan besar akan diberhentikan oleh atasan klan. Quan Chen, Lu Huenko, semua memiliki wajah tidak mau di wajah mereka. Tepat pada saat ini, aura realem roh sejati yang kuat muncul. Anak muda Zhao Feng, jangan sombong. Setiap negara memiliki hukum mereka sendiri dan klan kita juga seperti itu. Dengan penatua, saya, di sini, tidak peduli seberapa besar kontribusi Anda masih akan dihukum. Petik 2. Suara gemuruh dan tua terdengar yang membuat langkah para tetua terhenti. Sebelum kata-kata itu selesai, seorang lelaki tua mengenakan kemeja hijau, memegang tongkat muncul di udara. Peraturan Penatua. Beberapa murid berseru dan mereka membungkuk hormat. Penatua regulasi memegang posisi unik dalam klan. Dia memiliki wewenang untuk membunuh dan mengendalikan hukum klan. Bahkan jika Master Klan telah melanggar hukum klan, Penatua regulasi memiliki hak untuk berdiri dan menanyainya. Selanjutnya, Penatua regulasi memiliki senjata kelas spiritual, yang memberinya kekuatan lebih besar dari Penatua normal lainnya. Besar, Tuan ada di sini sekarang. Bahkan Master Klan tidak bisa menghentikannya. Petik 2. Sukacita ekstrim muncul di wajah Lu Hu. Ekspresi suram Quan Chen dan Ko, semua berubah menjadi terguncang. Melihat Penatua regulasi, kekhawatiran muncul di mata Tuan Klan. Jika mantan ingin menghukum Zhao Feng, bahkan dia tidak bisa menghentikannya. Mata Master Klan menoleh ke arah Penatua pertama dengan tampilan memohon. Ini bukan hanya karena Penatua adalah Tuan Zhao Feng, itu juga karena otoritasnya. Peraturan Penatua, mengapa tidak turun dan saksikan skor tertinggi yang pernah diraih oleh uji coba Floating Crash? Suara Elder pertama tenang dan sepertinya undangan dan perintah pada saat yang sama. Pada saat ini, Penatua lainnya semua diam. Baik, aku akan datang. Peraturan Penatua jelas waspada terhadap Penatua pertama. Penatua pertama memiliki kata pertama di dalamnya, yang berarti bahwa dia adalah kepala semua Penatua. Penatua Sue dan Haiyun Guru saling memandang dan mereka menghela nafas dalam hati mereka. Apakah Penatua pertama memutuskan untuk melindungi murid ini? Awalnya, Penatua regulasi ingin membawa Zhao Feng langsung dan menghukumnya. Namun, bahkan jika dia adalah Penatua regulasi, dia harus memberikan wajah Penatua pertama.
Zhao Feng mengambil adegan ini di matanya dan dia tidak bisa tidak merasa beruntung bahwa dia memilih untuk menjadi murid penatua pertama, meskipun itu hanya murid luar. Penatua pertama tidak mengambil banyak murid tetapi begitu dia memiliki, dia akan melindungi mereka sampai akhir, bahkan jika muridnya adalah murid luarnya. Penatua pertama tidak ingin mengambil Zhao Feng sebagai murid karena dia juga pernah memiliki murid lain yang melatih petir angin palem dan mati karenanya. Penatua pertama mungkin tampak dingin dan tidak peduli pada awalnya, tetapi setelah mendapatkan pengakuannya, yang pertama sepenuh hati akan memperhatikan murid-muridnya. Penatua pertama memimpin jalan dan dia berjalan ke divisi pusat di depan bahkan Master Klan. Yang terakhir dan penatua regulasi mengikuti di belakangnya. Semua penatua lainnya saling bertukar pandang, seolah mempertimbangkan apa yang dipikirkan penatua pertama. Penatua pertama sekarang terlalu dominan. Ekspresi peraturan tetua berubah menjadi sedikit lebih serius. Ini adalah penatua pertama, tuanku. Dominan dan kuat, hati Zhao Feng penuh setrum. Seluruh suasana telah diubah oleh penatua pertama. Dia bahkan bisa merasakan bahwa penatua normal lainnya bahkan tidak berani bernapas berat. Akhirnya, Zhao Feng menyadari bahwa posisi tetua pertama di klan lebih tinggi dari yang dia bayangkan. Dari permukaan, tampak bahwa Master Klan memiliki otoritas tertinggi dalam klan. Namun, sejujurnya, dia tidak melakukannya. Pada saat ini, ketika penatua pertama berjalan di bagian paling depan, tidak ada yang menanyainya. Sebaliknya, mereka semua berhati-hati. Kakak Zhao, masuk. Yang Gan memperingatkan Zhao Feng dengan ekspresi yang sedikit rumit. Dia tidak berpikir bahwa gurunya akan benar-benar melindungi murid luarnya. Adapun mengapa penatua pertama memiliki otoritas seperti itu, Yang Gan tidak merasa apa-apa. Semua ini karena satu hal, penatua pertama adalah yang terkuat di dalam klan. Kekuatan mendahului segalanya. Tidak masalah jika seseorang adalah benar atau jahat, itu adalah hukumnya. Itu karena penatua pertama memiliki kekuatan terkuat sehingga penatua lainnya harus mundur. Yang Gan tertawa dengan dingin di dalam hatinya, tuan biasanya rendah hati di klan. Para tetua ini melakukan apa yang mereka inginkan, tetapi sekarang, mereka akhirnya menyadari siapa bos sebenarnya. Petik 2. Segera, kelompok tetua memasuki aula divisi pusat. Hati wakil kepala Li bergetar. Apa yang sedang terjadi? Mengapa semua tetua ada di sini dan ada apa dengan suasananya? Di dalam aula, selain dari tetua, murid-murid lain yang telah berpartisipasi dalam persidangan juga telah masuk. Zhao Feng, apa skor terakhirmu? Mata tuan klan penuh dengan antisipasi. 1000 dan sedikit. Zhao Feng menjawab dengan santai. 1000 dan sedikit. Semua murid lainnya menarik napas dingin. Nilainya mencapai 1000. Bahkan saudara Bei Moi baru berumur 900 atau lebih. Petik 2. Skor itu mungkin mengalahkan rekor 10.000 tahun. Kekacauan pecah di dalam aula. Hehe, sepertinya Bei Moi hanya punya 900 poin. Zhao Feng tertawa di dalam hatinya. 1000 dan sedikit. Berapa harganya sedikit? Petik 2. Penatua pertama memelototi Zhao Feng. 1588. Zhao Feng dengan sengaja memberikan skor yang jauh lebih rendah karena beberapa poin digunakan untuk mengabulkan keinginannya. 1500 plus, itu mengalahkan rekor 10.000 tahun. Penatua pertama sangat senang dan wajahnya memerah. Setelah itu, Zhao Feng mengeluarkan hadiahnya. Senjata kelas spiritual. Item pertama adalah pedang kelas spiritual, yang membuat mata semua tetua menyala. Zhao Feng kemudian mengeluarkan 2 keterampilan kelas spiritual, satu lebih dari Bei Moi. Keterampilan kelas spiritual diperlakukan seperti pusaka di klan. 2 sekaligus adalah kejutan besar. Terlepas dari itu, ada 4 keterampilan fana tingkat puncak, yang biasanya hanya diberikan kepada penatua dan wakil kepala untuk dilatih. Zhao Feng sangat murah hati dan dia memberikan segalanya untuk klan. Ada juga banyak sumber daya dengan nilai tinggi. Jika Zhao Feng tidak membutuhkannya, dia juga memberikannya kepada klan. Sejujurnya, keterampilan yang paling berharga telah disalin ke mata kiri Zhao Feng. Kucingmu sepertinya tidak sederhana. Mata Haiyun guru berputar. Miao miao. Kucing kecil pencuri itu menertawakan Haiyun Master dengan jijik dan ejekan. Hahaha. Melihat Haiyun Master dipandang rendah oleh seekor kucing, penatua yang lain mulai tertawa. Haiyun Master tidak marah dan dia menatap Zhao Feng, berapa banyak batu roh yang kamu inginkan untuk kucing ini? Saya juga bisa memberikan barang-barang lainnya.
Petik 2. Itu tidak untuk dijual. Kucing kecil pencuri itu sudah menandatangani perjanjian darah dengan saya. Petik 2. Zhao Feng menggelengkan kepalanya tanpa ragu-ragu. Pada saat yang sama, dia mendecakkan lidahnya. Mata Tuan Hai Yun memang istimewa. Fenger, apakah Anda menerima warisan dalam persidangan karena memecahkan rekor 10.000 tahun? Wajah penatua pertama penuh urgensi. Mendengar ini, Zhao Feng merasakan kehangatan di dalam hatinya. Yang penatua lainnya semua ingin tahu berapa banyak keuntungan yang bisa diperoleh klan dan bukan dia. Adapun warisan, ini adalah hal yang paling berguna bagi para pembudidaya. Barang-barang lainnya, setelah semua, barang. Setelah pertanyaan ini diajukan, para penatua dan murid lainnya semua ingin tahu. Ini terutama terjadi pada Bei Moi karena dia adalah satu-satunya yang telah menerima warisan. Tidak ada. Jawaban sederhana Zhao Feng mengejutkan semua orang di aula. Bab 194 Zhao Feng mengaku dosanya. Tidak ada. Dari Master Klan ke para murid, mereka semua memiliki ekspresi curiga dan terkejut. Orang yang datang pertama dalam persidangan, orang yang memecahkan rekor 10.000 tahun belum menerima warisan. Bahkan Bei Moi, yang berada di urutan kedua dan bahkan tidak mendapatkan 1.000 poin, telah menerima warisan, jadi mengapa tidak dia? Itu tergantung pada keberuntungan seseorang untuk menerima warisan. Kekecewaan samar terlihat di wajah klan master. Zhao Feng adalah keajaiban untuk memecahkan rekor 10.000 tahun dan dia harus memiliki caranya sendiri untuk melakukannya. Jika dia telah menerima warisan, itu bisa membiarkannya mengejar orang lain karena perbedaan bakat dan membantunya menjadi jenius dari klan bulan patah. Sayangnya, Zhao Feng mungkin telah memecahkan rekor 10.000 tahun, tetapi dia tidak mendapatkan hal yang paling penting baginya. Pada waktu bersamaan, jawaban Zhao Feng membuat banyak orang diam-diam menghela nafas. Tanpa warisan, jadi bagaimana jika kamu datang pertama kali dalam persidangan? Kamu ditakdirkan untuk dihancurkan olehku. Petik 2. Senyum percaya diri muncul di bibir Bei Moi. Bakat Zhao Feng hanya rata-rata. Jika yang terakhir telah menerima warisan, dia mungkin bisa mengancamnya. Tapi sayangnya, Zhao Feng tidak melakukannya. Untungnya, Hai Yun Master menghela nafas. Bakat Zhao Feng tidak tinggi, tetapi potensi dan sarana yang telah ditunjukkannya sejauh ini menakutkan. Jika dia menerima warisan, ancaman yang dia bawa terlalu besar. Untungnya, bocah ini tidak menerima warisan, Bei Moi sendiri yang bisa mengalahkannya. Bahkan Sun Yuanhao merasa jijik di matanya, jika tidak ada warisan, dengan tubuh spiritual tingkat rendah Anda pada akhirnya akan disusul oleh saya. Suatu hari, aku akan mengalahkanmu langsung dan membalas rasa malu. Petik 2. Pada titik waktu ini, semua orang memandang ringan ke arah Zhao Feng. Setidaknya di mata Hai Yun Master dan Ko, Zhao Feng hanya bisa menjadi sombong untuk sementara waktu, tetapi masa depannya terbatas. Zhao Feng, yang melihat seluruh adegan, tertawa dingin di dalam hatinya. Ini adalah hasil yang dia inginkan. Ketika seseorang harus menjadi Haiki, maka pergi Haiki. Ketika seseorang harus berbaring rendah, maka lakukanlah. Dia menangkap terlalu banyak perhatian karena memecahkan rekor 10.000 tahun. Ini telah menyebabkan banyak musuhnya merasa terancam. Untuk Zhao Feng yang masih tumbuh, ini bukan hal yang baik. Di benua ini, ada banyak jenius, tetapi berapa banyak yang tersisa sekarang? Potensi yang mereka miliki terlalu tinggi dan banyak yang mati untuk dibunuh. Bahkan keajaiban dengan tubuh spiritual langit tingkat bisa dibunuh oleh orang acak. Jika Hai Yun Tuan dan rekan mengetahui bahwa dia telah menerima warisan terbaik, warisan petir, mereka pasti akan mencoba dan membunuh Zhao Feng sebelum yang terakhir sepenuhnya matang. Karena itu, Zhao Feng menyembunyikan kebenaran. Seorang murid dengan bakat rata-rata dan tanpa warisan tidak memiliki ancaman. Para murid yang seusia dengan Zhao Feng juga merasa lebih tinggi darinya. Namun, meskipun kata-kata yang terakhir bisa menipu para murid, penatua itu tidak mudah tertipu. Kedua mata penatua Sue dan Hai Yun Guru berbinar. Bagaimana mungkin seseorang yang memecahkan rekor 10.000 tahun tidak menerima warisan? Ini terlalu mencurigakan atau ada sesuatu yang terjadi. Zhao Feng, saya ingat bahwa begitu seseorang mencapai skor tertentu, persidangan akan memberikan warisan yang sederhana dan gratis. Penatua Sue bertanya dengan ketidakpastian. Lagi pula, tidak banyak yang mencapai tanda itu dan ini semua terdengar dari orang lain.
Haiyun guru merasa ada yang salah, tetapi dia tidak tahu apa. Skor saya, dengan mudah melampaui persyaratan. Zhao Feng tertawa. Mendengar ini, ekspresi Bei Moi, Quan Chen dan lain-lain berubah. Apakah Zhao Feng hanya membodohi mereka saat itu? Sayangnya, Floating Crash Palace tidak memiliki warisan yang cocok untukku. Bakat saya adalah energi mental. Zhao Feng berkata dengan menyesal. Energi mental, sang tetua saling melirik satu sama lain. Pada tingkat mereka dapat dengan mudah melihat bahwa Zhao Feng memiliki sejumlah besar energi mental, yang memungkinkannya untuk menahan aura di alam roh sejati. Poin ini pertama kali ditemukan oleh penatua pertama. Energi mental memang jalan yang berbeda atau milik orang jahat. Menjadi keturunan benar, Istana Crash terapung tidak akan memiliki warisan mengenai hal ini. Master Klan menghela nafas dan percaya kata-kata Zhao Feng. Semua tetua telah mendengar bahwa Zhao Feng memiliki bakat dalam hal energi mental dan para murid telah mengalaminya. Pada tahap kedua, Zhao Feng telah mengalahkan banyak kelelawar dengan menggunakan serangan suara energi mentalnya, menyebabkan 0 korban dan cedera pada para murid. Zhao Feng, karena kinerja luar biasa Anda dalam persidangan serta kontribusi untuk klan, saya telah memutuskan untuk memberi Anda 500.000 poin dan membiarkan Anda membaca keahlian apapun di Hollow Building. Selain itu, klan juga akan menghargai Anda untuk barang-barang yang Anda berikan. Petik 2. Master Klan mengumumkan, 500.000 poin. Yang lainnya semua terkejut. Bahkan level tinggi klan tampaknya tidak memiliki banyak poin ini. Dengan banyak poin, apa yang tidak bisa dia lakukan? Oke, hadiahnya sudah diberikan. Sekarang datang hukumannya. Hadiah dan hukuman tidak bisa digabungkan. Petik 2. Rager Elder perlahan berdiri. Itu benar, Zhao Feng memang banyak berkontribusi pada klan, tetapi tindakannya dalam persidangan perlu dihukum. Penatua Sue setuju. Meskipun Zhao Feng mengambil pertama, dia juga menghancurkan masa depan orang lain. Haiyun Master berkata dengan dingin. Dua tetua mendukung peraturan tetua. Giliran tiba-tiba membuat Master Klan lengah. Nenek Liu Yue netral dan dia tidak membantu siapapun. Mata Elder pertama menjadi tajam dan suasananya menjadi tegang. Jelas bahwa ketiganya telah merencanakan ini bersama. Regulasi penatua akan meminta hukuman dan kedua penatua akan mendukungnya, yang berarti bahkan penatua pertama tidak dapat menegurnya. Lagi pula, tidak ada orang yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan segalanya. Apa yang dipikirkan penatua regulasi? Ekspresi Elder pertama menjadi tenang sekali lagi. Klan itu adil, kami tidak akan menuduh orang baik, dan tidak memaafkan orang jahat. Kami akan melakukan ini di depan umum, di mana semua orang menonton. Saya percaya tidak ada yang menentang ini. Kata penatua regulasi. Betul, saya setuju. Zhao Feng adalah pemuda yang jahat dan licik dan dia harus dikeluarkan dari klan. Alasan dia datang lebih dulu dibangun berdasarkan fakta bahwa dia egois dan melukai orang lain pada saat yang sama. Orang-orang seperti dia harus dihukum. Petik 2. Dengan Quan Chen dan Lu Hu memimpin, mereka menyemburkan banyak omong kosong. Di bawah situasi ini, bahkan klan Master dan First Elder tidak bisa melakukan apapun. Jika ini dapat diselesaikan dengan adil, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa, First Elder berkata. Oke, kalau begitu kita akan menanyai Zhao Feng. Zhao Feng, apakah Anda melihat masalah? Petik 2. Penatua regulasi menganggukkan kepalanya. Enggak, Zhao Feng masih memiliki sikap santai. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda menendang Sun Yuanhao dan Lu Hu ke jurang dalam tahap pertama? Penatua regulasi bertanya dengan ketat. Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Sun Yuanhao dan Lu Hu mulai menjelaskan bagaimana mereka ditipu oleh Zhao Feng. Bocah, ini tidak menghormati tetua dan dia menendang saya, seorang murid inti, ke dalam jurang, menghancurkan masa depan saya, teriak Lu Hu. Dia ingin menyimpan semua harta untuk dirinya sendiri dan dia takut aku akan memperjuangkannya, jadi dia menendangku ke dalam jurang. Sun Yuanhao menangis. Keduanya telah memutarbalikkan kebenaran dan bertindak dengan sangat baik sehingga semua orang bersimpati pada mereka. Zhao Feng, bagaimana Anda menjelaskan ini? Penatua regulasi mempertanyakan. Kehendak keduanya lemah. Mereka dikendalikan oleh rubah ilusi. Murid di sini berpikir bahwa orang-orang seperti mereka hanya akan menyeret semua orang kembali. Karena itu, saya memutuskan untuk mengirim mereka. Zhao Feng berkata tanpa ekspresi. Zhao Feng, jangan sampai kamu berani mempermalukan kami.
Petik 2. Lu Hu dan Sun Yuanhao penuh amarah. Zhao Feng tertawa dingin di hatinya, apakah Anda pikir saya akan berdebat dengan Anda tentang kebenaran? Orang-orang ini pasti sudah bersekongkol melawan Zhao Feng. Setelah mendengar penjelasan Zhao Feng, semua orang tercengang. Itu karena mereka tidak berguna, mereka diusir. Sialan, orang ini terlalu sombong. Petik 2. Banyak orang marah. Lu Hu dan Sun Yuanhao sama-sama memiliki wajah sedih. Dalam situasi ini, mereka masih dipandang rendah. Penatua regulasi berhenti sedikit, rencana yang mereka buat tidak dapat mengatasinya. Beraninya kau menjadi begitu sombong. Lalu saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda menyerang Quan Chen di tahap kedua? Penatua regulasi dengan dingin berkata, untuk Master Klan dan Tetua, murid di sini akhirnya bisa memasuki area pusat kastil dan Zhao Feng, yang masuk di tengah jalan, ingin mencuri rampasan perang saya. Kata Quan Chen dengan gigi terkatup. Zhao Feng, bagaimana Anda akan menjelaskan ini? Zhao Feng tertawa, saudara Quan bekerja dengan saya untuk menyerang kastil, tetapi dia tidak berguna. Dia menyeret saya ke bawah, dia lebih membantu dengan tidak berada di sana. Petik 2. Tak berguna, menyeretnya ke bawah. Mata semua orang hampir keluar dari rongga mata mereka. Alasan ini terlalu timpang. Zhao Feng, berhentilah mengada-ada. Petik 2. Quan Chen sangat marah, kapan dia menyeret Zhao Feng. Yang terakhir bahkan tidak menjelaskan apa-apa, dia mempermalukan mereka. Bagus, Zhao Feng, saya telah menjadi tetua peraturan selama bertahun-tahun dan ini adalah pertama kalinya saya melihat seseorang yang begitu sombong. Saya bertanya kepada Anda, mengapa Anda menipu Bei Moi pada tahap terakhir dan membuatnya keluar lebih awal? Penatua regulasi bertanya dengan dingin. Kucing itu bekerja sama dengan Zhao Feng dan menipuku. Apakah saudara Zhao menganggap saya tidak berguna juga? Petik 2. Bei Moi menatap kucing kecil pencuri itu dan tertawa dingin. Kekuatan Bei Moi tidak bisa diragukan. Pada saat yang sama, bakat dan keberuntungannya juga sangat tinggi. Semua orang berpikir, kamu tidak bisa menggunakan kata-kata, tidak berguna, dan menyeretku ke bawah, sekarang. Kakak Bei jelas kuat, tetapi kecerdasannya, bagaimana kamu bisa percaya apa yang dikatakan kucing? Jadi bagaimana jika orang-orang seperti dia yang memiliki kekuatan, tetapi tidak ada otak yang keluar? Kata Zhao Feng, maksudmu kecerdasanku rendah. Bei Moi jelas kesal. Miao miao. Kucing kecil pencuri di bahu Zhao Feng menganggukkan kepalanya dan melambaikan cakar setuju. Kamu. Bei Moi sangat marah sehingga dia hampir batuk darah. Zhao Feng bahkan tidak menjelaskan sama sekali, dia hanya mempermalukan mereka. Dasar bocah sombong. Peraturan penatua hampir meledak karena marah. Zhao Feng tidak memainkan kartu yang dia inginkan, yang membuat semua jebakan dan rencananya hilang. Zhao Feng kemudian segera membungkuk kepada Master Klan dan penatua pertama, orang-orang ini tidak berguna atau bodoh. Berpikir untuk seluruh persidangan, saya memutuskan untuk mengusir mereka. Murid akan bersedia mengambil hukuman karena kesombongan. Petik 2. Saya akui, untuk dosa ini. Bab 195 Warisan Petir 1. Orang-orang ini tidak berguna atau bodoh. Berpikir untuk seluruh persidangan, saya memutuskan untuk mengusir mereka. Murid akan bersedia untuk mengambil hukuman karena kesombongan. Saya akui, untuk dosa ini. Aula itu begitu sunyi sehingga bahkan suara jarum yang jatuh pun bisa terdengar. Ekspresi para tetua semuanya sangat berwarna. Korban, Quan Chen, Sun Yuanhao, Bei Moi dan Lu Hu memiliki wajah hijau dan mereka gemetar karena marah. Bagaimana ini? Mengaku dosanya. Dia mengejek mereka. Kata-kata Zhao Feng menembus pada titik terlemah di hati mereka. Jika mereka tidak berguna, bagaimana mereka akan dikendalikan oleh Illusion Fox? Jika mereka tidak bodoh, bagaimana mereka bisa percaya kucing? Ini adalah rasa malu di hati mereka. Zhao Feng bahkan tidak repot-repot menjelaskannya dan dia menamparkan wajah mereka dengan baik. Bahkan jika Quan Chen & Co. memenangkan argumen, judul-judul, tidak berguna, bodoh, menyeret kelompok kembali, akan melekat pada mereka. Yang pertama bereaksi adalah penatua regulasi. Bocah sombong, Anda belum mengubah kesalahan Anda egois, Anda tidak menaruh hukum di mata Anda merugikan orang lain untuk keuntungan Anda. Kamu, penatua regulasi tiba-tiba berhenti berbicara. Dia tiba-tiba menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Murid di sini bersedia mengambil hukuman karena kesombongan,
keegoisan tidak menempatkan hukum di mataku, dan merugikan orang lain demi kentunganku. Rambut biru Zhao Feng melambai di udara dan senyum penuh cemoohan muncul di wajahnya. Sama seperti penatua regulasi hendak mengatakan sesuatu yang lain, penatua pertama mencegat, "Oke, kebenaran telah keluar dan Zhao Feng telah mengakui kesalahannya. Tapi, wajah peraturan tetua berwarna hijau. Anda sudah mengatakannya sendiri, Zhao Feng sombong dan egois, tetapi dia tidak memiliki niat untuk menyakiti murid-murid lainnya." Selanjutnya, kata-katanya bukan tanpa alasan. Penatua pertama berkata, Penatua Sue dan Haiyun Master sama-sama bingung dan tidak bisa berkata-kata. Zhao Feng sendiri sudah mengaku, apalagi yang bisa mereka lakukan. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, ia hanya memiliki gelar, egoa dan sombong. Ini bahkan bukan dosa, itu adalah sikap seseorang. Ada banyak orang seperti ini di klan. Satu-satunya yang bermasalah adalah merugikan orang lain untuk keuntungannya sendiri. Bagaimana kalau kita mengambil 400.000 poin kontribusi dari Zhao Feng dan memberikannya kepada 4 murid untuk kerugian mereka? Saran penatua pertama, itu ide yang bagus, 400.000 poin adalah gaji wakil kepala yang bekerja 100 tahun untuk klan, lebih dari cukup untuk memberi kompensasi kepada para murid ini. Master klan menganggukkan kepalanya setuju. 400.000 poin memang banyak. Ada juga contoh sebelumnya dari pengurangan poin kontribusi di masa lalu. Kata Nenek Liu Yue yang semula netral. Ini, penatua regulasi memandang tanpa daya pada penatua Sue dan penatua Haiyun. Mereka bertiga tidak bisa berbuat apa-apa. Dari permukaan, tampaknya klan sudah mencoba yang terbaik untuk menghukum Zhao Feng. 400.000 poin adalah sejumlah besar poin. Jika seseorang mempertanyakan hukuman ini, itu sama dengan mempertanyakan klan itu sendiri. Namun, untuk Zhao Feng, ia masih memiliki 100.000 poin tersisa. Ketika poin kontribusi mencapai jumlah seperti itu tidak berarti banyak lagi. Dia juga menerima hak istimewa untuk memasuki Hollow Building kapan saja dia mau. Dia sudah memiliki warisan terbaik dari Floating Crest Palace, Lightning Inheritance, yang berisi banyak pencerahan di dalamnya. Dia tidak membutuhkan uang, keterampilan, atau harta. 400.000 poin tidak ada artinya bagi Zhao Feng. Zhao Feng, apakah Anda memiliki masalah? Tanya klan master. Murid tidak memiliki masalah dengan ini, tapi saya pikir akan lebih baik untuk memberikan poin kembali ke klan, daripada memberikannya kepada para murid bodoh dan tidak berguna ini, saran Zhao Feng. Mendengar ini, Quan Chen Enko mulai mengutuk saat wajah mereka memerah karena malu. Bahkan jika mereka berhasil menerima poin kontribusi hari ini, mereka tidak akan pernah melupakan rasa malu dan mereka bahkan mungkin mengembangkan rasa takut hari ini. Ini terutama terjadi pada Bei Moi. Dia adalah keajaiban dengan bakat dan keberuntungan yang besar dan dia berada di urutan kedua dalam persidangan, yang telah memberinya 200.000 poin. Kehancuran martabatnya adalah kelemahan kritisnya. Berhenti. Penatua pertama menatap Zhao Feng dan dia memberi isyarat baginya untuk berhenti bersikap nakal. Yang terakhir sudah menjadi pemenang terbesar. Tidak hanya dia tidak dihukum, dia juga mempermalukan Bei Moi dan rekannya. Zhao Feng tersenyum dan kembali ke sisi tuannya. Sesepuh kemudian memperingatkan Zhao Feng berulang-ulang dan mereka mengumumkan hukuman yang terakhir kepada publik. Akhirnya, sudah berakhir. Permusuhan dalam persidangan ditahan. Bei Moi, Quan Chen Enko. Ekspresi marah dan memalukan ketika mereka berjalan keluar dari aula. Setelah kerumunan memudar, ikut denganku. Penatua pertama berkata kepada Zhao Feng. Segera, Zhao Feng tiba di tempat elder pertama tinggal. Itu adalah ruangan yang sunyi dan tenang tanpa ada orang di sekitarnya. Zhao Feng sedikit terkejut, ini adalah tempat pribadi tuannya. Tidak banyak orang diizinkan masuk. Bicaralah, warisan apa yang kamu terima di Floating Crest Palace? Elder pertama tersenyum. Zhao Feng berhenti, bagaimana penatua pertama tahu? Hahaha, aku lebih memahami Floating Crest Palace daripada orang lain. Tidak mungkin bagi Anda untuk tidak menerima warisan. Poin yang paling penting adalah bahwa Anda berbakat dalam aspek lain selain dari energi mental juga. Tidak sulit untuk mendapatkan warisan yang sederhana. Penatua pertama berkata dengan percaya diri. Mata Tuan memang cerah. Ya, saya telah menerima warisan. Petik 2. Zhao Feng perlahan membuka tangannya. Kilatan kecil kilat muncul di telapak tangannya dan itu benar-benar sejalan dengan garis-garis di tangannya. Ini adalah warisan dari petir.
Penatua pertama menarik napas dingin ketika kejutan muncul di wajahnya. Dia adalah penatua yang paling berpengetahuan dan terkuat di klan. Dengan hanya melihatnya, dia bisa menceritakan sejarah warisan Zhao Feng. Dengan warisan ini, petir Wind Palm saya akan disempurnakan. Tuan, apakah Anda masih menentang saya melatih petir angin palem? Zhao Feng tersenyum tipis. Penatua pertama berhenti dan dia menatap Zhao Feng dengan emosi yang kompleks. Zhao Feng, yang telah menerima Lightning Inheritance, pasti memiliki hak untuk melatih Lightning Wind Palm. Jika bukan karena aku sudah mempelajari petir angin palem, murid mungkin tidak menerima warisan ini. Ini dikenal sebagai karma. Selain itu, warisan Beimoy juga mungkin ada hubungannya dengan Northern Heavenly Water-nya. Zhao Feng melanjutkan, karma memang hal yang paling sulit untuk dipahami di dunia. Penatua pertama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Siapa yang akan mengira bahwa petir angin yang dilatih Zhao Feng adalah kunci untuk memungkinkannya menerima warisan petir terbaik. Zhao Feng telah memberitahu Lin Fan untuk pergi ke ngarai juga, tetapi yang terakhir hanya menerima sel mengambang crash normal dan bukan sel mengambang crash petir. Ini adalah karma. Fenger, tidak ada yang bisa saya ajarkan karena kamu sudah menerima Lightning Inheritance. Saya akan merekomendasikan Anda ke Pesta Tiga Klan dalam waktu 1 bulan. Tetapi sebelum itu, Anda harus mencapai posisi salah satu dari 5 murid inti teratas. Petik 2. Ekspresi Elder pertama penuh dengan pujian dan kekaguman. Dia mungkin berpengetahuan luas, tapi itu tidak ada apa-apanya di depan Lightning Inheritance. Apa yang membuatnya lebih santai adalah kenyataan bahwa Zhao Feng mungkin tampak sombong dan ceroboh, tetapi dalam kenyataannya, dia tenang dan licik. Dia tidak punya simpati dan dia membuat keputusan tanpa ragu-ragu. Sikapnya cocok untuk dunia ini. Dari sudut pandang penatua pertama, para murid lainnya seperti Yang Gan, Beimoy, Sun Yuanhao dan rekannya, belum matang dan mereka tidak selihai Zhao Feng. Apa ini, Pesta Tiga Klan? Tanya Zhao Feng ingin tahu. Penatua pertama sedikit terkejut. Zhao Feng bahkan tidak masuk ke dalam 5 murid inti, ke dalam hatinya, dari sini, kepercayaan dirinya bisa terlihat. The Three Clan Party terdiri dari Lin Moon Clan, Silver Moon Clan dan Broken Moon Clan. Ini diadakan setiap 5 tahun sekali dan klan Rusak Bulan akan selalu datang terakhir karena klan Lin Moon dan klan Perak Bulan memiliki peringkat lebih tinggi daripada kita di 13 klan. Petik 2. Setelah Zhao Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan nafas. Aku tidak percaya bahwa klan Rusak Bulan sangat lemah di 13 klan. Persetan, 13 klan semuanya adalah kekuatan kecil. Kita semua memiliki kekuatan yang sama. Klan Rusak Bulan tidak akan takut pada siapapun saat berkelahi. Penatua pertama bersumpah. Ini, bagaimana seseorang mengukur seberapa kuat klan? Zhao Feng tiba-tiba menjadi tertarik pada bagaimana kekuatan masing-masing klan diukur. Itu jelas bahwa klan Rusak Bulan hanyalah batu penjuru. Menurut catatan kuno, klan dibagi menjadi 5 tingkatan dari 1 bintang menjadi 5 bintang. 1 bintang menjadi yang terlemah dan 5 yang terkuat. Perbedaan di antara masing-masing bintang dapat mencapai 10 atau ratusan kali kekuatan. Petik 2. Berapa banyak bintang yang dimiliki klan Rusak Bulan? Tanya Zhao Feng mendesak. Berapa banyak bintang? Wajah penatua menjadi merah dan tertawa. Mari kita ganti topik lain. Zhao Feng memiliki wajah yang aneh, tetapi dia tidak terus bertanya. Pesta Tiga Klan adalah kesempatan untuk melihat para jenius dari faksi lain. Meskipun Pesta Tiga Klan hanya antara 3 klan, jumlah jenius masih tinggi. Misalnya, klan Lin Moon. Saya mendengar bahwa mereka memiliki seseorang dengan tubuh yang berubah yang bakatnya sebanding dengan tubuh roh bumi. Ini berarti bahwa itu bakatnya bahkan lebih tinggi daripada Beimoy. Kata penatua, tubuh spiritual bumi. Zhao Feng tersentuh, ini adalah bakat legendaris. Bahkan Beimoy dekat dengan tubuh spiritual bumi. Keajaiban Lin Moon Clan ini memiliki tubuh yang dapat digubah seperti Sun Yuanhao, tetapi bakat pembentuknya jauh lebih tinggi. Oh ya, jika kamu memiliki pertanyaan, kamu dapat bertanya pada klan karena kamu telah berkontribusi besar. Elder pertama tersenyum. Zhao Feng berpikir sejenak dan berkata rendah, setelah saya menyelesaikan beberapa hal, murid ingin pulang terlebih dahulu sebelum berpartisipasi dalam Pesta Tiga Klan. Dia sudah meninggalkan keluarga Zhao cukup lama sekarang.